Selamat siang, teman-teman webinar dari Kolega Mediatama. Terima kasih atas waktunya. Berikut materi siang hari ini ya, yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua. Mungkin di sini banyak dari teman-teman yang sudah berkecimpung di bidang proper ataupun masih mahasiswa yang ingin nantinya kerja di bidang lingkungan, terus atau dari perusahaan yang tadinya sudah mengikuti proper tapi mendapatkan merah. Nah, ini gimana sih cara tingkatinnya ke biru? Nah, ini bisa nih menjadi acuan teman-teman semua. Oke, siang hari ini saya akan membawakan awareness penerapan kriteria proper program penilaian peringkat tingkat biru di perusahaan. Nah, oke, berikut ini ya mengenai saya sendiri. Saya adalah Nur Gusti Suryaditya Ningsih, biasa dipanggil Gusti. Saat ini saya bekerja sebagai freelance di konsultan lingkungan. Jadi mungkin Bapak dan Ibu yang mempunyai kebutuhan untuk pengurusan perizinan terkait lingkungan atau mengenai pengurusan RKLRPL atau Pertek atau Rintek itu bisa menghubungi saya. Ya, maaf sedikit promosi. Terus ya latar belakang pendidikan saya itu di D3 di Teknik dan Manajemen Lingkungan IPB. Mungkin di sini ada yang satu alma mater dengan saya. Salam kenal. Terus saya juga sudah mempunyai sertifikasi menjadi trainer BNSP. Terus saya juga sudah mempunyai sertifikat sebagai auditor SMK 3, tugas P3K dan ahli K3 umum Kemenaker. Ya, berikut kontak saya. Jadi Bapak dan Ibu jika ingin bertanya lebih lanjut mengenai materi ini atau mengenai hal-hal lain yang di bidang lingkungan, insya Allah bisa saya jawab dan bisa kontak di nomor telepon berikut dan email saya yang tertera di layar Bapak dan Ibu semua. Oke, lanjut kita ke agenda webinar. Jadi siang hari ini kita akan membahas beberapa poin mengenai proper. Ya, pertama definisi dan sejarah proper. Selanjutnya kita akan membahas manfaat penerapan proper di perusahaan itu seperti apa. Lanjut, kita bisa ke klasifikasi dan kriteria proper. Poin 5 kita akan membahas mekanisme kepesertaan proper. Dan poin 6 ketentuan penilaian proper. Dan 7 tips mendapatkan proper biru. Nah, kayaknya poin 7 ini adalah penting buat teman-teman semua mengetahui di sini bagaimana sih tips langsung bisa mendapatkan proper biru agar tidak propernya warna-warna lainnya. Terakhir kita akan melakukan sesi tanya jawab. Nah, ini kita masuk ke materi pertama, itu adalah definisi dan sejarah proper. Jadi ini sifatnya rileks aja, santai aja, jadi teman-teman bisa menambah wawasan dari webinar hari ini. Oke. Nah, pertama kita akan bahas dulu nih apa sih itu proper. Nah, di sini kan mungkin teman-teman semua itu ada yang backgroundnya tidak dari industri atau mungkin sudah bekerja di industri tapi di bagian yang tidak HSE. Biasanya proper ini kan diurusnya oleh ada departemen, mungkin ada departemen compliance atau di departemen GA atau di departemen HSE atau mempunyai tim proper sendiri di perusahaan. Jadi teman-teman semua ini kalau yang belum tahu nih proper itu apa, saya bisa jelaskan. Jadi proper adalah singkatan dari Public Disclosure Program for Environmental Compliance atau program pemerintah untuk menilai kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Biasanya program ini dilaksanakan oleh KLHK setiap tahunnya. Itulah proper. Jadi ini adalah program dari pemerintah berupa KLHK. Proper merupakan perwujudan pengawasan pemerintah terhadap perusahaan dalam mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Program ini juga menjadi bagian penting dalam upaya perusahaan menuju keberlanjutan. Iya, karena kalau perusahaan yang sudah mempunyai proper, benefitnya banyak banget. Ya, apa saja next kita nanti akan bahas. Oke, dasar hukumnya yang pertama jelas di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang terakhir, Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK 132 Tahun 2024. Nah, ini adalah sebenarnya dua dasar hukum yang melandasi adanya proper. Nah, untuk yang Dirjen ini biasanya membahas tentang
daftar perusahaan yang mengikuti proper. Tuh ya, yang mengikuti proper di tahun periode 2024 ini. Nah, berikut adalah sekilas sejarah proper yang saya ambil dari Sinersia Proper. Ini pertama itu proper ada di tahun 1997, mulai awalnya proper. Pertama diikutin oleh 85 industri, terus nah biasanya disebutnya prokasih dimulai dengan single media. Terus hanya yang dinilai hanya parameter air aja gitu ya. Terus lanjut 1998 tidak dilakukan, berhenti karena adanya krisis moneter. Mulai adanya lagi proper itu di tahun 2002, di tahun 2002 dengan diikuti oleh 85 industri. Proper dihidupkan kembali, tapi akan adanya 5 peringkat warna. Nah, ini warnanya apa aja nanti akan kita bahas. Lanjut, di tahun 2025 mulai diikuti 360, 2007 sampai dengan 2019 itu dia meningkatkan berbagai kriteria. Mulai tadi yang dibahas di tahun 1997 hanya air saja. Lalu di 2005 yang dinilai air, udara, limbah B3. Lanjut di 2007 pemantapan kriteria lagi. Kriterianya tetap 3 tapi poin-poinnya lebih banyak lagi. Terus di tahun 2009 ada 576 industri. Udah ada mulai mekanisme peringkat hijau emas gitu ya. Terus di tahun sampai dengan saat ini di tahun 2024 itu sudah banyak lagi kriteria-kriterianya menjadi biru itu apa aja. Ya mulai yang mungkin yang awalnya cukup mempunyai izin sudah menjadi biru, cukup melakukan pengelolaan sudah menjadi biru di tahun sebelum-sebelum. Tapi tahun 2024 ini lebih lebih ketat lagi, lebih ini lagi lebih apa? Lebih kompleks lagi kriteria-kriterianya yang menjadi proper biru gitu ya, teman-teman semua ya. Jadi bisa dilihat di layar proper itu sejarahnya dari mana, terus kenapa terus perkembangannya seperti apa gitu ya. Next. Nah, ini ada manfaat dari penerapan proper gitu ya. Nah, manfaat penerapan proper yang pertama kita perusahaan bisa melakukan benchmarking, jelas ya. Jadi perusahaan dapat sebagai media benchmarking nih buat perusahaan-perusahaan lainnya. Misalnya perusahaan A sudah mendapatkan proper biru, itu akan menjadi benchmarking oleh perusahaan yang sejenis. Misal perusahaan A ini industrinya industri kayu, itu bisa dijadikan benchmarking oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Terus yang kedua sebagai bahan promosi. Perusahaan yang mendapatkan peringkat hijau atau biru atau emas dapat menggunakan proper sebagai alat promosi. Biasanya kan kayak perusahaan yang udah mungkin teman-teman semua sudah mengetahui ya siapa aja sih perusahaan yang proper sudah emas, sudah hijau itu dijadiin promosi biasanya ada di slogan perusahaan atau ada di promosinya di media-media online-nya perusahaan gitu ya. Terus oh perusahaan A sudah propernya biru. Nah, itu juga bisa menjadi ajang promosi gitu. Terus pembinaan. Manfaat lainnya pembinaan. Jadi perusahaan yang sudah tergabung di dalam peserta proper itu akan melakukan akan mendapatkan pembinaan langsung dari KLHK terkait pengelolaan lingkungan. Jadi daftar perusahaannya itu sudah terdaftar di KLHK nih. Misalnya ada sosialisasi apa, biasanya KLHK kan ngambilnya daftar dari peserta yang udah proper. Nah, itu ada keuntungannya juga buat perusahaan dapat langsung pembinaan dari KLHK gitu. Sering banyak dapat sosialisasi. Nah, makanya teman-teman kalau yang belum proper mungkin bisa ada perbedaan nih misalnya temennya sesama kerja di perusahaan, tapi yang satu dapat sosialisasi, yang satu nggak pernah dapat sosialisasi. Nah, mungkin yang satu sudah mengikuti proper, makanya sering mendapatkan pembinaan dari KLHK. Terus selanjutnya yang keempat, citra dan reputasi. Nah, ini juga agak-agak ini ya, agak-agak sedap-sedap gimana gitu, citra dan reputasi. Jadi kalau perusahaan yang udah punya proper, biasanya dia akan bertindak akan memikirkan dampak sebagai lingkungannya gitu ya. Jadi kalau misalkan udah punya proper nih biru tapi melakukan pencemaran kan malu, nanti propernya akan ditarik atau akan turun tingkat gitu ya. Jadi sebagai inilah batas pengereman kegiatan. Oh, kita sudah punya proper nih, jadi kita
harus wanti-wanti nih, harus menjaga citra baik perusahaan atau nanti reputasi perusahaan akan jatuh atau gimana nih. Kalau ada proper biru kita jadi kayak tombak remnya lah gitu ya. Terus yang kelima, meminimalisir konflik. Jadi proper dapat membantu meminimalisir potensi konflik terkait kerusakan dan pencemaran lingkungan. Jadi maksudnya di sini konflik itu kalau misalnya perusahaan sudah proper biru, terus akan ada konflik nanti kan, oh malu nih, perusahaannya juga hampir sama sih kayak citra dan reputasi definisinya hampir sama seperti itu. Tapi kalau sudah proper biru kan harusnya konfliknya tidak terlalu besar gitu. Terus yang keenam, insentif dan disinsentif. Jadi proper menggunakan instrumen insentif dan disinsentif untuk memacu perusahaan menaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Nah, ini jadi kayaknya kayak berpacu nih. Berpacu untuk perusahaan lainnya supaya tetap pertahankan di proper biru nih. Jangan sampai propernya turun tingkat. Maksudnya seperti itu ya. Terus yang terakhir, media pembentuk branding. Jadi goal dari semua itu adalah tombaknya adalah media pembentuk brandingnya dong. Kenapa? Karena kalau sama branding dengan promosi sama. Jadi proper dapat menjadi media pembentuk branding di masyarakat, stakeholder dan shareholder. Misalnya nih, kalau misalkan branding kan bisa tuh biasa di iklan-iklan atau di acara-acara apa pemberian sertifikat. Nah, itu kan jadi kayak branding juga. Oh, ternyata ada ya perusahaan ini propernya sudah ini. Nah, nanti kan pengaruh ke penjualan produk misalnya. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi banyak benefit-benefit penerapan proper. Jadi teman-teman semua mungkin bisa nih mulai untuk misalnya teman-teman perusahaannya belum menerapkan proper, mau untuk penerapan proper gitu kan gimana sih caranya? Nah, nanti kita akan bahas setelah step berikut. Ya, next. Nah, ini buat teman-teman semua yang belum tahu nih, persyaratan menjadi peserta proper itu harus apa sih? Apa aja sih persyaratannya? Apakah semua lingkup perusahaan boleh? Apakah perusahaan tertentu aja yang boleh? Ya, jadi semua industri itu boleh ya, maupun itu industri manufaktur, maupun itu industri apa rumah sakit, terus apartemen, hotel ya, terus apa CV, CV apa, perusahaan itu dari BT atau CV itu bisa mengikuti proper. Yang penting syaratnya apa? Yang pertama dia sudah beroperasi. Jelas dong kalau belum beroperasi gimana mau persyaratan ikut proper gitu ya. Terus yang kedua memiliki dampak penting bagi lingkungan. Jadi kegiatan yang memiliki dampak penting bagi lingkungan misalnya hotel. Hotel kan juga mempunyai dampak penting dong bagi lingkungan. Nah, itu bisa proper gitu ya. Apartemen misalnya. Terus apalagi taman rekreasi misalnya, nah itu kan bisa. Terus selanjutnya selalu taat terhadap peraturan. Jadi perusahaan-perusahaan yang taat-taat nih terhadap peraturan biasanya bisa diikut sertakan menjadi peserta proper. Terus berdasarkan arahan dinas LH setempat. Nah, bisa jadi kalau misalkan peserta propernya pertama langkahnya itu adalah dari dinas dulu nih yang melakukan penilaian, nanti baru ke pusat. Terus memiliki dokumen lingkungan seperti UKL-UPL, AMDAL, serta apalagi RKL-RPL gitu ya, dokumen DELH gitu ya. Nah, itu bisa tuh gitu ya. Yang penting mempunyai identitas gitu ya atau mempunyai dokumen lingkungan yang terdaftar di apa gitu, UKL-UPL kah, AMDAL kah atau RKL-RPL. Nah, next. Nah, ini lanjut kita ke materi selanjutnya ke klasifikasi dan kriteria proper. Nah, ini jadi sekarang itu proper itu ada dua tingkat ya. Di tingkat provinsi itu namanya properda, sedangkan di tingkat KLHK namanya proper. Apa sih yang membedakan? Jadi kalau properda itu adalah program penilaian peringkat kinerja lingkungan kegiatan adalah program yang dilakukan untuk menilai upaya perusahaan dalam mengendalikan pencemaran lingkungan hidup. Biasanya program ini merupakan salah satu program unggulan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup. Sama aja. Intinya gini, Properda itu hanya beda di logo. Lihat deh, teman-teman mungkin bisa lihat di layar teman-teman semua ya, logo sertifikat yang dikeluarkan. Nah, kalau Properda itu dia lambang dari wilayah masing-masing. Nah, kalau proper itu, nah ini dari KLHK, logonya KLHK. Jadi sebenarnya ini dinilai juga, tapi mungkin yang perusahaan ini dinilainya oleh Dinas Lingkungan Hidup.
oleh provinsi lah, dikembalikan oleh provinsi. Tapi yang ini langsung dia dinilai oleh KLHK atau sebutnya biasanya kita self assessment. Itu mungkin teman-teman yang sudah mengikuti proper kita namanya kalau di LHK itu sebutnya self assessment gitu ya. Jadi penilaian sendiri yang dilakukan oleh perusahaan nanti akan direview oleh KLHK seperti itu. Ya bedanya di situ ya teman-teman. Tapi sama-sama mendapatkan ada tingkatannya juga. Nah, berikut tingkatan dari penilaian proper. Tingkat tertinggi apa sih teman-teman? Jelas, emas ya. Proper tertinggi penilaiannya adalah emas. Jadi proper kriteria tertinggi itu emas. Kenapa? Karena perusahaannya telah menerapkan semua persyaratan yang ada di penilaian, sudah melalui proper hijau 3 kali, terus sudah lolos, sudah mempunyai gold, apa ya, kayak pembangunan berkelanjutannya dia bagus, tingkat CSR-nya dia bagus ke masyarakatnya, terus juga program-program tentang lingkungannya juga berjalan dengan sustainable atau berkelanjutan, tidak tidak mandek gitu ya. Terus apalagi ya, dampaknya dapat diminimalisir dengan baik gitu ya. Kalau emas itu intinya perusahaannya itu sudah bagus lah, sudah menerapkan kayak LCA, life cycle analysis dari produk yang dihasilkan gitu. Tapi saat ini siang ini kita tidak membahas mengenai proper emas, tapi kita lebih membahas proper hijau. Jadi ini proper biru, sorry. Jadi ini adalah coba pengenalan aja ke teman-teman bahwa tingkatan proper itu ada 5 tingkat. Tingkat yang kedua itu hijau. Ya, jadi hijau itu adalah perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan. Misalnya dia sudah menerapkan keanekaragaman hayati, terus sistem manajemen lingkungan. Sistem manajemen lingkungan itu adalah ISO ya. Mungkin teman-teman sini ada ISO 14001. Nah, itu semua klausulnya sudah sudah ada gitu ya. Apa sudah terbit sertifikatnya. Misalkan sudah punya sertifikat ISO dari badan audit eksternal gitu ya. Terus sudah menerapkan 3R limbah padat, 3R limbah B3, terus konservasi, penurunan beban pencemaran air. Dia sudah melakukan penghitungan beban pencemaran air, penurunan emisi, serta melakukan efisiensi energi. Jadi hijau ini adalah sudah melakukan semuanya dan melakukan bukan hanya menerapkan ya, tapi sudah melakukan sampai ke tingkat evaluasi, sampai ke tingkat sustainability juga dari program-program ini. Nah, terus tingkat yang ketiga itu adalah biru. Nah, biru ini biasanya perusahaan itu identik dengan dia sudah sampai ke titik compliance, sampai ke titik compliance aja yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya nih, hanya memiliki izin IPAL, ya. Terus sudah melakukan pengelolaan limbah B3, sudah memiliki izin. Nah, sudah mempunyai, kalau setahun sekarang kan semenjak adanya OPLB3, PLB3, nah itu sudah mulai dipersyaratkan di proper biru. Sudah memiliki sertifikat itu, sudah memiliki sertifikat PPA, sudah memiliki personil sertifikat PPU, mungkin sampai di situ. Jadi hanya compliance-compliance yang dipersyaratkan di peraturan gitu ya, sesuai dengan industrinya masing-masing gitu. Jadi proper ini tergantung dari industrinya. Jadi penilaiannya itu bakal berbeda dengan tiap-tiap industri gitu. Misalnya penilaian dari hotel dengan penilaian industri manufaktur misalnya pasti ada poin-poin yang berbeda gitu. Tapi sesuaikan dengan peraturannya juga gitu. Misalkan kayak penilaian yang sama PLB3 sama OPBL3 itu kan juga harus mungkin poinnya sama, harus mempunyai 2 personil yang tersertifikasi OPBL3 atau PLB3 gitu. Kalau biru itu hanya sebagai sesuai dengan peraturannya saja itu apa aja sih yang dipersyaratkan. Terakhir, yang keempat, penilaiannya adalah tingkat merah. Merah ini biasanya perusahaan ini kenapa bisa dikatakan dia mendapatkan propernya tingkat merah karena sebenarnya perusahaan ini sudah menerapkan sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan. Mungkin ada saja yang masih belum taat misalnya melebihi baku mutu beberapa parameter yang dipersyaratkan melebihi baku mutu. Terus adanya komplain dari masyarakat terkait dugaan pencemaran.
terus pernah melakukan pelanggaran lingkungan. Nah, itu bisa jadi merah, tapi dilihat lagi dari pelanggarannya tingkatnya seperti apa. Bisa dikatakan merah gitu ya. Apakah fatal atau tidak gitu. Nah, kalau misalkan masih tingkat compliance-nya lebih tinggi dibandingkan pelanggarannya, mungkin masih bertahan di merah. Tapi kalau titik compliance-nya lebih rendah dibanding pelanggarannya, nah itu bisa jadi propernya ke hitam, seperti yang di poin 5 nih, hitam. Jadi poin 5 hitam itu adalah peringkat paling bawah dalam mengelola lingkungan, jadi belum dia melakukan upaya dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan sehingga berpotensi mencemari lingkungan. Misalnya nih, perusahaan A udah ditunjuk sebagai peserta proper oleh dinas, misalnya ikutnya Properda lah, ikutnya Properda, eh, tapi setelah disurvei oleh dinas, itu ternyata dia masih banyak pelanggaran-pelanggaran. Nah, misalnya tidak melakukan pengujian air limbah misalnya, terus outlet air limbahnya masih keruh, terus tidak saluran pembuangannya bocor ke saluran warga gitu ya, terus ya pokoknya banyak pelanggaran, terus cerobong emisinya misalnya pekat, terus apa sumber emisinya misalnya tidak terdata dengan baik, terus apalagi tidak mempunyai belum mempunyai sertifikat, terus tidak melakukan pelaporan. Nah, itu udah bisa jadi hitam tuh ya untuk propernya gitu ya. Oke, next. Nah, ini mekanisme penilaian proper itu seperti apa sih dari awal sampai akhir. Nah, ini tahapan penilaian proper. Mungkin dari eh, alurnya itu pertama pertama nih proper sudah mulai nih. Nah, mungkin dari sebelah sini dari mulai persiapan ya. Kita bisa lihat lagi dari persiapan pertama bisa melakukan penyusunan kriteria nih. Penyusunan kriteria, terus penetapan peserta. Biasanya penetapan peserta itu dilakukan di dinas di tingkat dinas LH atau di KLHK gitu ya. Mana yang properda, mana yang bisa langsung ke self assessment proper KLHK gitu ya. Terus penetapan tim teknis dan tim pelaksana. Nah, ini biasanya di lingkupnya KLHK nih atau di lingkupnya dinas gitu ya. Nah, terus udah penguatan kapasitas, maka sosialisasi nih ke perusahaan-perusahaan gitu ya, terus pengumpulan data, konsultasi publik, terus langsung adanya survei lapangan. Jadi survei lapangan ini biasa dilakukan di perusahaan-perusahaan yang properda. Kebanyakan 90% itu di properda dilakukan survei lapangan. Tapi kalau udah ikutnya self assessment KLHK, nah itu untuk survei ke lapangan untuk tingkat biru itu jarang untuk dilakukan survei gitu ya. Terus penilaian ketaatan nih. Nah, setelah perusahaannya sudah ditetapkan, terus perusahaannya mengisi persyaratan yang di ini yang yang dipersyaratkan oleh KLHK atau Properda, nah itu langsung di penilaian. Nah, nanti dilihat nih penilaiannya nih, apakah peringkatnya bisa biru, merah, atau hitam. Nah, biasanya gitu ya. Kalau udah ada misalkan merah nih. Nah, nanti biasanya dilakukan verifikasi atau dilakukan survei lapangan. Kalau hitam juga sama. Biasanya kalau biru jarang untuk dilakukan survei. Biasanya kalau biru sudah nanti akan ada informasi terakhir untuk penyerahan sertifikatnya. Terus penilaian hijau dan emas, terus pengumuman, terus tindak lanjut pasca pengumuman. Nah, ini ya sama. Sama juga ini dari sisi kiri di layar Bapak dan Ibu juga sama ya. Ini secara rincinya dan ini secara generalnya. Jadi penilaian proper itu ada pertama dari mulai proper sudah mulai pembentukan tim teknis, pemilihan peserta, sosialisasi, pengumpulan dan penilaian data swot pantau, verifikasi lapangan, penyusunan rapor sampai ke masa sanggah. Nah, biasanya ada masa sanggah nih. Masa sanggah ini biasanya kalau misalnya nih hasil sudah keluar dari penilaian awal, oh ternyata ada yang kurang. Ternyata kita tadinya mau propernya nih bisa merah nih. Nah, kita bisa sanggah untuk menjadi proper biru. Biasanya dikasih waktu tenggang masa sanggah dan masa perbaikan. Ya. Terus penetapan peringkat bisa biru, hitam, atau merah gitu ya. Terus kalau misalkan dia sudah biru,
oh ternyata birunya perusahaan A ini baru sekali, nah itu belum bisa ke hijau. Tapi kalau sudah biru lebih dari 3 kali, biasanya menjadi kandidat hijau. Terus penilaian kandidat emas, terus penilaian peringkat akhir, dan pemberian penghargaan. Seperti itu ya, itu teman-teman untuk tahapannya. Oke, selanjutnya ketentuan dari penilaian proper biru, itu seperti apa? Nah, ini ketentuan apa aja sih yang dinilai di tingkat proper biru itu apa aja sih? Nah, mungkin teman-teman mulai bisa menyusun nih untuk nextnya mau ikut jadi peserta proper. Jadi yang dinilai itu adalah ada pengendalian pencemaran air yang pertama. Nah, pengendalian pencemaran airnya apa aja yang dinilai? Misalnya izin perizinan air limbah, terus apalagi data suap pantau air limbah, terus Pak, terus parameter air limbah yang diuji sudah sesuai belum gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah pengendalian pencemaran udara. Pengendalian pencemaran udara ini berkaitan dengan emisi. Misalnya nih, cerobong emisinya udah sesuai dengan ketentuan teknis belum 8D2D-nya. Terus sudah mempunyai sertifikat, apalagi pengujiannya belum, pengujian terhadap emisinya sudah dilakukan sesuai dengan yang tertulis di dokumen lingkungan atau enggak, terus parameternya terupdate atau tidak, terus apalagi misalnya nih ketentuan penempatan cerobongnya sudah benar atau belum sesuai dengan aturan, misalnya harus ada mekanismenya kan kalau sampai di biru itu misalnya nih harus ada lantai kerja, terus lab yang menguji ini sudah kan atau belum, misalnya sampai situ ya. Kalau pengolahan limbah B3, nah ini pengolahan limbah B3 itu bisa nilai adalah neraca. Neraca limbahnya itu sudah lakukan penulisan secara terus-menerus, secara terus-menerus atau tidak selama limbah dihasilkan. Terus melakukan pengelolaannya ke siapa itu sudah benar atau belum, yang sudah berizin atau belum. Terus melakukan apalagi, misalnya pengelolaan limbah B3 itu TPS-nya sudah sesuai aturan belum? Misalkan kayak sudah ada simbol labelnya, sudah ada apalagi petugas yang berjaganya gitu ya, gitu itulah termasuk limbah B3-nya. Terus melakukan pelaporan nggak nih ke instansi yang terkait, misalnya ke dinas, sudah melakukan pelaporan ke Simpel atau belum gitu ya. Terus pengelolaan limbah non B3 ini eh, ini baru di 3 tahun yang lalu lah pengelolaan limbah non B3 ini masuk ke kriteria biru ya. Selama ini kan hanya air, udara, limbah B3 gitu ya. Untuk yang ketentuan sektor industri secara umum, pasti tiga ini aja, air, udara, limbah B3. Nah, untuk pengelolaan limbah non B3 biasanya masuk ke biru itu apa yang dikelola? Misalkan sudah tersedianya TPS 3R ya. Apa tuh? Misalnya untuk khusus botol sendiri, khusus residu sendiri, khusus sampah organik dan anorganik gitu ya misalnya. Terus sudah melakukan pengangkutan dengan pihak yang telah memiliki izin atau terdaftar di dinas. Nah, bisa sampai di situ tuh kalau biru tuh terus melakukan pencatatan limbah yang dikeluarkan enggak gitu ya. Nah, kalau biru itu sampai di situ aja. Terus untuk ketentuan khususnya untuk industri, misalnya industri air minum dalam kemasan, pemeliharaan sumber airnya. Nah, ini apakah sumber airnya dari mana gitu ya. Ini untuk bisa ada kriteria-kriteria khusus untuk industri-industri ini. Pengolahan B3 ini bisa untuk jasa pengangkutan B3, terus pengelolaan sampah juga ini untuk jasa. Nah, ini ada ketentuan-ketentuan khususnya. Kriteria khususnya tidak sama dengan sektor industri pada umumnya, dia hanya khusus. Ya. Jadi industri-industri yang di bidang AMDK, pasti ada nilai-nilai tersendiri yang akan dinilai beda dengan sektor industri pada umum lainnya. Terus pengelolaan B3 juga sama, jasa pengelolaan sampah misalnya kayak jasa-jasa angkut sampah, nah itu juga kalau dia menjadi peserta proper ada penilaian tersendirinya, ya. Oke, nah ini yang tadi saya bahas nih, pengendalian pencemaran air apa aja yang dinilai. Nah ini izin pembuangan air limbah pasti ada atau izin pemanfaatan air limbah ya. Terus lokasi dan titik koordinat pemantauan air limbah dan badan air. Ini adalah yang saya tampilkan poin-poin yang harus diterapkan di perusahaan Bapak dan Ibu agar bisa propernya biru gitu ya. Kalau mau proper biru ya pengendalian pencemaran airnya minimal harus sudah menerapkan poin-poin yang saya tampilkan ini mulai dari izin pembuangan air limbah, terus ada lokasi
dan titik koordinat pemantauan air limbah dan badan airnya harus terbaca dengan jelas. Misalnya nih, harus terbaca dengan jelas dan ukurannya tidak terlalu kecil dan sesuaikan tempatnya di mana jangan sampai lokasinya salah gitu, titik koordinatnya salah, tidak sesuai dengan yang di lapangan. Nah, itu juga bahaya ya. Terus sertifikat hasil uji air limbah dan badan air. Jadi sertifikat hasil uji air limbah ini mulai dari data lab yang dipakai. Misalkan labnya sudah sertifikatkan atau belum gitu ya. Minimal kan sudah harus sertifikatkan ya. Terus yang kedua itu hasilnya sudah eh, pemilik parameternya itu sudah bersertifikat apa kayak dimasukin dalam kan atau belum ya, misalkan pH-nya oh sudah dilakukan sertifikasikan terus ya, terus parameter-parameter sudah kan atau belum gitu ya, termasuk labnya juga. Terus badan air juga diperiksa, tidak hanya hasil outlet air limbahnya saja, tapi badan airnya pun juga harus diperiksa gitu ya. Badan air penerimanya ini ya. Jadi misalnya nih pembuangan akhirnya di saluran sungai, berarti sungainya yang harus diperiksa upstream, downstreamnya gitu ya. Terus bukti pelaporan ke instansi terkait. Jadi bukti pelaporan ke instansi terkait ini misalnya bisa jadi pelaporan per triwulan. Misalkan ada tuh 3 bulan sekali harus melaporkan data air limbah ke dinas atau ke Wasdal ya. Kalau di DKI Jakarta biasanya pakai akunnya Wasdal gitu ya. Terus atau enggak lantar manual untuk daerah-daerah lain gitu ya. Terus bukti pelaporan ke KLHK nih simple. Nah, ini juga harus penting nih. Selain ke dinas juga harus ada pelaporan KLHK atau simple. Catatan atau logbook pemantauan parameter harian selama periode penilaian proper. Biasanya periode penilaian proper ini diambil dari 1 tahun ke belakang. Penilaian propernya misalnya menjadi peserta proper tahun 2024. Nah, ini yang dinilai itu adalah kinerja tahun 2023. Seperti itu. Gitu ya. Terus logbook pemantauan ini seperti apa? Misalnya data debit harian harus tercatat dalam logbook. Terus data apa lagi? Data PH harian, data BOD harian misalnya, atau data COD harian, atau parameter lain yang harus dilakukan pengujian setiap hari sesuai dengan yang tertuang di dalam izin dari perusahaan masing-masing gitu ya. Data produksi bulanan, nah ini juga harus disampaikan gitu ya. Misalnya berapa ton, apakah sudah melebihi dari izin yang tertulis atau masih di bawah dari izin. Terus bukti ketentuan teknis yang dipersyaratkan dalam izin lainnya, yang dipersyaratkan dalam eh, apa checklist propernya apa aja. Terus bukti pelaporan kondisi tidak normal. Pernah nggak terjadi misalnya nih flow meternya rusak, pompanya tidak jalan, itu pernah terrecord atau tidak. Terus bukti yang ini saya bilang ya, bukti kompetensi personil pengendalian pencemaran air. Mulai dari eh, penanggung jawabnya sampai dengan ke operatornya juga ternyata harus dilampirkan. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau punya proper biru itu harus melakukan sertifikasi nih ke personilnya yang bertanggung jawab terhadap air limbah ini. Bukti telah melakukan integrasi pemantauan air secara terus-menerus melalui sistem pemantauan limbah secara kontinu dalam jaringan. Nah, ini hanya untuk perusahaan-perusahaan yang tertentu aja nih, misalnya kayak pertambangan gitu ya, terus kayak apalagi nih industri sawit. Nah, ini bisa dia harus ada pemantauan air secara terus-menerus. Oke, next. Nah, ini pengendalian pencemaran udara. Nah, untuk pengendalian pencemaran udara, ini tata pertama yang dinilai adalah tata letak atau layout, titik koordinat dan foto sumber emisinya. Terus lokasi dan titik koordinat pemantauan udara ambien dan kebisingan serta kebauan di area outdoor. Terus sertifikasi hasil uji emisi, ambien dan kebauan. Metodenya menggunakan SNI yang setara dengan 3 tahun telah ditetapkan. Misalnya nih, metode pengujiannya dia biasanya ada tuh di hasil pengujian lab di samping itu kan biasa ada keterangan tuh SNI. Dia mengacunya lab itu SNI berapa gitu ya. Coba dilihat lagi. Apakah ada dia mau CSNI atau metode pengujiannya dia melakukan standarnya dari mana. Terus bukti pelaporan ke KLHK melalui simpel. Nah, ini logbook waktu pengomposan seluruh emisi selama periode penilaian proper. Jadi misalkan ini industri yang mempunyai CHEMS. Nah, itu kan biasanya kayak kelapa sawit, tambang, apalagi batu bara. Nah, itu kan ada CHEMS-nya. Nah, itu ada logbook pencatatannya atau enggak gitu ya. Data lajur alir setiap sumber emisi. Nah, ini biasanya perhitungan nih, udah melakukan perhitungan laju alir sumber emisinya.
Terus bukti ketentuan teknis yang dipersyaratkan perundang-undangan, misalnya kayak harus ada platform untuk pekerja pengambil sampel, terus 8D2D-nya, seperti itu ya. Terus diameternya udah sesuai atau belum, diameter cerobongnya gitu. Sesuai yang dipersyaratkan. Terus sama tadi ya, bukti kompetensi personal PPU ada atau enggak. Nah, ini kalau mau jadi proper biru. Tuh. Oke, nah lanjut ke pengendalian pengelolaan limbah B3. Nah, jadi dari limbah B3 ini yang dinilai apa aja poin-poinnya? Mulai dari kompetensi personil yang pertama, jelas. Yang tadi sudah saya jelaskan ya, PLB3, OPLB3 itu juga dinilai. Neraca limbah selama periode penilaian proper. Nah, biasanya untuk neraca limbah ini, walaupun itu kalau di self assessment pengalaman saya itu dia mempunyai format tertentu nih. Kalau yang self assessment ya, jadi kita tinggal ngisi aja tuh di format yang telah diberikan oleh KLHK. Surat penyampaian pelaporan triwulan seperti bukti tanda terima. Terus perizinan pengolahan limbah B3 nih kalau sekarang kan sudah ke persetujuan lingkungan atau ke rincian teknis penyimpanan limbah B3 atau SLO gitu ya. Terus foto yang berhubungan dengan teknis, misalnya foto TPS-nya, foto izin pemanfaatannya, foto pengumpulannya, atau foto penimbunannya. Hasil uji laboratorium yang diwajibkan dalam pengolahan limbah B3 ini biasanya untuk industri yang bergerak di bidang pengolahan limbah B3, biasanya kan ada hasil uji labnya seperti apa. Ini damping terbuka, surat MOU. Nah, ini misalnya surat MOU nih antara penghasil, pengumpul, atau pengangkut dengan pihak terakhir adalah pengolahnya kemana. Apakah pengolahnya ini sama-sama peserta proper atau tidak. Terus memiliki surat pernyataan tidak mencemari lingkungan atau tidak. Gitu, seperti itu ya. Terus nah ini nih, surat pernyataan dari pihak ketiga, walaupun itu pengumpul, pengolah pemanfaat, tidak menyatakan sedang dalam masalah pencemaran lingkungan. Surat rekomendasi pengangkutan limbah B3 yang diterbitkan oleh KLHK, serta ini adalah izin disub. Yang terakhir, izin disubnya harus dikumpulin nih. Jadi harus sinkron nih antara rekom dengan disub itu harus sama, harus sinkron satu sama lain. Jangan sampai berbeda gitu ya. Yang satu ada di rekom, yang satu tidak di rekom. Nah itu juga bahaya juga tuh. Nanti propernya bisa tidak menjadi biru gitu ya teman-teman ya. Nah oke ini biasanya pengendalian. Nah ini poin baru di 3 tahun terakhir penilaian proper. Pengendalian pengolahan limbah non B3. Biasanya ada SK penetapan sebagai limbah non B3. Terus ini biasanya dicoba ini bisa ke dinas tempat ya. Atau ke KLHK nih, penetapan sebagai misalkan kayak peralihan ya. Oh, limbah yang B3 yang tadinya tidak jadi limbah B3 menjadi limbah non B3. Nah, itu bisa lampirkan surat itu. Rekaman timbulan limbah non B3 seperti misalnya sama seperti neraca limbah B3 tapi formatnya mungkin ada sedikit berbeda. Dokumentasi foto tempat penyimpanan, nah itu mulai dari tempat sampah yang ada di area-area sampai ke penampungan sementara terakhir atau TPS limbah non B3. Misalkan sudah 3RK terpilah, apalagi reduce, reuse gitu ya, yang 3R itu ya maksudnya ya. Terus dokumentasi foto persyaratan teknis lainnya yang disesuaikan dengan penetapan limbah non B3 dari teman-teman semua. Oke, nah ini untuk yang pengendalian pemilihan sumber air, untuk yang tadi saya bilang, yang tadi saya jabarkan itulah industri-industri yang pada umumnya pasti akan ada di checklist penilaian kriteria proper. Nah, ini yang saya bilang industri khusus pemeliharaan sumber air untuk yang industri AMDK. Izin pengambilan air permukaan atau air tanah itu harus sampaikan peta zona, terus kajian daerah pemanfaatan, program konservasi air seperti apa, terus foto sumber pantaunya sampai dengan ke bukti perawatan sumber airnya, SOP-nya, terus data debit pengambilan airnya berapa banyak gitu ya, terus data pengukuran muka air dan debit seperti apa gitu ya. Nah, ini khusus yang industrinya AMDK. Poin-poin khususnya seperti ada tambahan di luar dari ketentuan umum yang telah saya sampaikan. Lanjut, ini pengendalian pengelolaan sampah untuk industri jasa. Jasa pengangkutan sampah. Nah, seperti misalkan kan di DKI ada tuh ya perusahaan PT yang sekarang sudah mengakomodir pengambilan-pengambilan sampah ke industri-industri. Nah, itu juga kalau dia sudah ikut proper perusahaan pengambil-pengambil sampah tersebut, biasanya dia harus melampirkan rekaman timbulan dan pengolahan sampah. Terus SOP-nya timbulan sampah, pengurangan dia harus ada SOP pengurangan timbulan sampah.
sampai program, apakah dia sudah mempunyai program dalam pengurangan sampah atau pemilahan sampah, terus foto sarananya, foto kendaraan pengangkut sampah seperti apa. Ini lebih ke bidang jasa dalam pengangkutan sampahnya. Poin khusus ada tambahannya seperti ini yang saya sampaikan. Mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat secara detail poin-poinnya apa saja itu ada di lampiran 1 Permen LHK nomor 1 tahun 2021. Karena yang saya sampaikan ini tidak semuanya saya catat gitu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu lebih detail lagi bisa melihat di lampiran 1 Permen LHK nomor 1 tahun 2021 ya. Nah, terakhir, nah ini nih tips mendapatkan proper biru buat teman-teman semua. Mungkin yang selama ini mendapatkan propernya merah terus ya, atau tahun ini tahun depan mau ikut proper deh supaya bisa langsung proper biru tanpa harus melewati hitam, tanpa harus melewati merah gitu misalnya apa sih. Nah, ini yang tadi saya bilang kita harus kriteria pengendalian pencemaran air seperti ini. Nah, gimana sih kalau kita mendapatkan biru? Nah, kalau mendapatkan biru lihat di sini. Dari aspek kompetensi personilnya. Oh, ternyata kalau biru itu wajib nih memiliki personil yang bertanggung jawab dan kompeten. Ingat ya, dan kompeten. Nah, biasanya kompeten ini dibuktikan dengan apa? Yaitu sertifikasi BNSP. Ya, jadi harus sertifikasinya PP ini adalah sertifikasi BNSP. Tidak bisa mengikuti sekedar, oh pernah nih seoperator si A di perusahaan A mengikuti seminar pengendalian pencemaran air yang diselenggarakan oleh dinas. Itu nggak bisa. Itu namanya sertifikat awareness seperti saat ini nih. Misalkan, oh saya pernah ikut sertifikat proper, tapi kan dia kompeten atau tidak di bidang proper kita tidak tahu. Gitu. Kita harus diujikan dengan pelatihan BNSP sama seperti pengendalian pencemaran air ini juga sama. Dan kata-kata kompeten ini harus dibuktikan dengan ujian kompetensi. Berarti kan kalau ujian kompetensi berarti sertifikasinya untuk yang di bidang lingkungan berarti kan di BNSP. Gitu ya, harus mempunyai personil yang kompeten pengendalian pencemaran air. Harus nih kalau mau jadi biru tuh harus punya gitu ya. Terus ketaatan terhadap izin apa aja poin-poinnya? Melakukan pembuangan air limbah ke badan air atau ke laut atau ke formasi secara injeksi atau memanfaatkan air limbah ke tanah dilengkapi, ingat, dilengkapi dengan izin atau izin dalam proses perpanjangan. Biasanya kalau misalkan izinnya dalam proses perpanjangan itu dilampirkan nih surat keterangan perpanjangannya sudah sampai di mana progresnya gitu ya. Terus izinnya kalau dulu kan izin pembuangan air limbah, izin pembuangan limbah cair kalau dulu ya, kalau sekarang kan zamannya sudah ke persetujuan lingkungan, terus sudah memiliki SLO atau sertifikat layak operasi gitu ya untuk pengolahan pengolahan pertek lah, pertek air limbah, terus persetujuan lingkungan seperti itu ya kalau terhadap izin air limbah seperti itu. Kalau mau dapat biru harus seperti itu. Terus poin B-nya apa? Melakukan pembuangan ke pembuangan air limbah ke badan air atau formasi lainnya atau pemanfaatannya ke tanah sesuai dengan ketentuan dan izin. Misalnya nih, ini yang poin B ini mengatur dalam debit. Misalnya debit yang diperbolehkan itu yang dibuang misalnya hanya 30 meter misalnya nih untuk industri lain, industri manufaktur, misalnya industri otomotif. Dia debit air limbah yang boleh dibuang ke badan air itu misalkan 100 meter kubik per hari. Ternyata dalam aktualnya itu tidak boleh tuh melebihi dari 100 meter kubik per hari, harus diatur gitu ya. Jadi buangnya itu tidak boleh melebihi 100 meter kubik per hari nih. Harus minimal di bawah, gitu ya, di bawah dari debit yang dipersyaratkan dalam izin gitu. Kalau mau dapat proper biru, karena kalau misalkan ada lebih yang tidak ketentuan oleh izin, nanti propernya jadi merah, gitu ya. Nah, itu ini sampel sebagian poin-poinnya saja. Terus, nah ini kriteria pengendalian pencemaran udara dari segi kompetensi personil sama ya. eh, Memiliki personil yang bertanggung jawab dan kompeten dalam pengendalian pencemaran udara gitu ya. Terus poinnya apalagi kayak tadi yang saya sampaikan, pemantauan manual nih, melakukan pemantauan terhadap sumber emisi yang dipersyaratkan. Maaf ya ini tadi terpotong ininya. Mungkin bisa dilihat juga di lampiran ini, kalau ini di lampiran 2 ya teman-teman ya.
Kalau ini di lampiran 2. Terus kriteria pohon limbah B3. Nah, misalnya nih dari pendataan dan kodifikasi jenis limbah. Jadi kalau mau dapat biru itu adalah seluruh limbah B3 yang dihasilkan dan atau potensial dihasilkan teridentifikasi nih. Nah, jangan sampai limbah B3 yang dihasilkan sesuai misalkan nih yang limbah B3-nya hanya ada 3 jenis. Ya, hanya ada 3 kode. Ternyata dalam aktualnya setelah dilakukan survei atau dilakukan self assessment, ternyata ada 5 kode, berarti kan 2 kode yang tidak terdata. Nah itu nanti propernya jadi merah. Gitu. Jadi semua 5 itu harus teridentifikasi. Ya kode-kodenya tuh harus sesuai dengan eh, sesuai yang di peraturan. Terus pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3. Jadi melakukan pelaporan pengelolaan limbah B3 secara online. Setiap triwulan nih di halaman simple KLHK ya. Terus kalau sekarang kan ada speed ya. Nah, itu bisa juga tuh ke speed ya. Karena kan ada metode speed penggantinya si simple gitu ya. Terus atau di Wasdal. Wasdal ini biasanya khusus daerah DKI biasanya sudah ke dinas LH-nya sudah nggak langsung antar langsung ya, tapi melalui akun Wasdal. Nah, itu juga bisa dilampirkan bukti tanda terimanya ya teman-teman dan tidak boleh melebihi periode lapor. Misalnya triwulannya Januari, Februari, Maret kan harus melaporkannya di April. Nah, kalau mau biru itu harus di periode April itu melaporkan kegiatan Januari sampai dengan Maret. Kalau dia lebih, misalkan nih Januari, Februari, Maret, tapi dilaporkannya di bulan Mei. Nah, itu nanti kan melanggar ya, propernya tidak bisa jadi biru. Terus, nah ini tips mendapatkan proper biru. Yang pertama adalah dari komitmen. Yang udah saya bilang ini adalah awalnya adalah komitmen nih. Jadi harus berkomitmen menjalankan praktik bisa bertanggung jawab ya. Terus mengadopsi praktik ramah lingkungan dan berkelanjutan jelas karena propernya nilai adalah bidang lingkungan. Terus menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan limbah, efisiensi energi, konservasi air, dan pengendalian emisi gas rumah kaca. Ini kalau sudah sampai ke proper hijau biasanya RK ini sampai ke proper hijau. Efisiensi energi juga hijau, konservasi air juga hijau. Jadi untuk sampai di biru minimal komitmen dulu dia terhadap persyaratan yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan gitu ya. Minimal compliance dulu gitu ya. Terus mendukung keberlanjutan lingkungan melalui peran aktif manajemen dan komitmen karyawan. Ini yang pentingnya. Jadi antara karyawan dan pimpinan perusahaan juga saling komitmen nih dalam menerapkan proper karena proper ini tidak bisa dihandle oleh satu orang sendiri tidak karena saya bilang kalau lebih bagus lagi kalau ada tim proper di perusahaan Bapak dan Ibu tuh lebih bisa fokus lagi nih ngurusin proper gitu ya. Sorry. Terus tidak dalam kasus hukum. Nah, ini perusahaan tidak dalam kasus hukum terkait lingkungan, tidak adanya komplain dari masyarakat sekitar. Jadi kalau misalnya nih ada komplain dari masyarakat serikat juga itu mempengaruhi mendapatkan proper biru gitu. Misalkan sampai aduannya sampai ketembusannya ke dinas. Perusahaan A melakukan pencemaran, pembuangan air limbah di malam hari gitu ya. Bau limbahnya sangat menyengat, terus emisi cerobongnya juga asapnya hitam, dilakukan pembuangannya setiap pagi hari itu mengganggu kesehatan warga sekitar. Nah, kalau sampai ada aduan seperti itu dan belum dilakukan pengendalian oleh si perusahaan itu akan menjadi propernya menjadi merah. Terus yang terakhir, menjalankan kewajiban. Nah, ini yang saya bilang komitmen dan menjalankan kewajiban itu berjalan secara bersamaan ya. Jadi menjalankan arahan yang tertulis dalam dokumen lingkungan. Gitu ya, teman. Sorry. Jadi apa yang harus dituliskan di dalam dokumen lingkungan itu adalah harus apa yang harus dijalankan di perusahaan teman-teman semua gitu. Sorry. Sorry. Ya, oke. Itulah tadi beberapa tips untuk mendapatkan proper hijau, terus poin-poin dari proper hijau apa aja yang harus diterapkan ke teman-teman di perusahaan teman-teman semua gitu ya. Jangan sampai kita sebagai orang yang mau bekerja di perusahaan
kita tidak tahu nih poin-poin apa aja sih yang harus biru gitu ya. Biasanya kan beberapa perusahaan itu kalau proper biru ini ada yang dihandle oleh perusahaan internal sendiri atau minta bantuan ke konsultan lingkungan itu bisa juga gitu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi sekian materi siang hari ini mengenai tentang awareness penerapan proper biru. Jadi yang saya sampaikan ini adalah poin-poin generalnya ya teman-teman ya. Belum tidak ke secara teknisnya pengisian proper biru itu seperti apa tidak. Jadi saya hanya bahas secara persyaratan umumnya untuk menjadi proper biru itu apa aja. Karena ini secara umumnya aja karena kalau saya bahas tentang teknisnya detail, saya rasa tidak akan cukup di sesi ini gitu ya. Jadi harus buka sesi-sesi lainnya lagi gitu ya teman-teman. Jadi semoga yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat nih buat teman-teman semua dan yang mau dan yang saat ini scropernya sedang merah, saya harap dengan teman-teman mengikuti webinar ini menjadi propernya menjadi biru. Gitu. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada yang tanya, saya serahkan ke Pak Arief sebagai host dari webinar siang hari ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Gusti. Luar biasa ya untuk materinya. Dan ini sudah ada banyak yang bertanya. Dan sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, ada beberapa informasi terlebih dahulu yang akan kami sampaikan untuk para peserta yang sudah hadir ya pada siang hari ini. Buat teman-teman, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan bisa tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A sambil nanti kita jawab satu persatu. Nah, sebelum itu saya akan menginformasikan terlebih dahulu untuk teman-teman semuanya terkait dengan sertifikat hari ini. Nah, untuk sertifikat hari ini, pastikan teman-teman sudah menginstal aplikasi Mika Pro dan statusnya Hmm. Platinum. Ya, kalau misalkan belum Platinum, maka untuk dua fitur utamanya yaitu regulasi dan modul K3-nya terkunci, sehingga perlu di-upgrade menjadi Platinum. Dan untuk sertifikatnya nanti akan tertahan sementara sampai nanti teman-teman bisa upgrade menjadi platinum. Nah, bagaimana cara untuk upgrade dari silver menjadi platinum? Silakan bisa simak video berikut ini untuk upgrade menjadi platinum. Tutorial upgrade Platinum Member aplikasi Mika Super App K3. Yang pertama, silahkan Anda klik salah satu gambar gembok yang ada pada halaman beranda Anda, kemudian klik upgrade kartu Platinum. Lalu, Anda bisa pilih dengan 3 masa aktif kartu, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Setelah itu, klik upgrade sekarang. Kemudian Anda bisa pilih metode pembayaran melalui virtual account atau juga e-wallet. Setelah itu, klik bayar. Kemudian, silahkan salin rekening virtual Anda dan lakukan transfer berdasarkan nominal yang telah tersedia pada aplikasi. Dan khusus Anda yang menggunakan Mandiri, silahkan Anda pilih pihak ketiga, yaitu Sendit 88908, sesuai dengan 5 angka yang ada di depan rekening virtual Anda. Setelah Anda transfer, silahkan Anda buka kembali aplikasi Mika Super App K3, lalu refresh kembali aplikasi Anda. Setelah itu, Anda bisa klik nama Anda, lalu akan muncul member card Platinum. Oke, baik. Itu tadi ya cara untuk upgrade menjadi Platinum member. Dan silakan nanti teman-teman bisa dicek aplikasinya apakah sudah Platinum atau masih Silver. Kalau untuk akun baru itu biasanya mendapatkan akses Platinum member 3 bulan gratis ya teman-teman. Oke, baik. Untuk selanjutnya, rekaman webinar hari ini dan setiap Sabtu juga akan diupload di channel YouTube-nya Kak Cik Deni. Jadi pastikan teman-teman sudah subscribe dan klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Kak Cik Deni. Dan termasuk tidak hanya terkait dengan rekaman webinar kolega saja, ada beberapa video menarik lainnya seputar K3 yang akan diupload di channel YouTube-nya Kak Cik Deni. Kemudian untuk teman-teman yang memiliki SKP dan juga lisensi ahli K3 umum, pastikan tidak expire ya. Kalau misalkan tidak expire lebih dari 1 tahun, karena kalau lebih dari 1 tahun maka perlu ikut refreshment. Harganya bisa 2 kali lipat dibandingkan harga perpanjangan. Jadi silakan teman-teman bisa cek apakah sudah expire atau belum. Kemudian untuk teman-teman semuanya yang memiliki lisensi K3 lainnya, Mediatama juga bisa bantu untuk proses perpanjangannya ya teman-teman.
Kemudian kalau misalkan kita ingin terjun ke dunia K3, nah perlu juga nih teman-teman bisa ikut atau bisa memiliki sertifikasi ahli K3 umum Kemnaker RI. Dan ini pendidikannya minimal D3. Untuk ahli K3 umum ini teman-teman bisa mengikutinya secara online dan offline ya, bisa dipilih ya. Ini adalah kelas terakhir teman-teman untuk yang online di tanggal 2 Desember, baik yang offline juga sama di tanggal 2 Desember. Jadi silakan teman-teman untuk bisa mengikuti kelas terakhir di 2024. Khusus untuk teman-teman yang membayar H-10 sebelum waktu pelatihan maka akan mendapatkan harga khusus atau harga diskon ya teman-teman. Kemudian kalau misalkan pendidikannya adalah di bawah D3 tapi ingin ikut sertifikasi yang ahli K3, nah teman-teman bisa ikut yang ahli K3 BNSP. Kalau untuk yang Kemnaker kan tadi minimal D3. Kalau untuk yang di bawah D3 misalkan SMA atau SMK bisa ikut yang ahli K3 BNSP. Dan ini kita sedang ada program subsidi dan teman-teman nanti bisa ikut di program subsidi ini harganya dari 2,5 juta cukup 850.000 saja. Dan kalau misalkan teman-teman kenal tim Media Tama nanti teman-teman akan dibantu untuk mendapatkan potongan diskon lagi sebesar 100.000 sehingga cukup menginvestasikan senilai 750.000 rupiah saja. Dan untuk materi pembelajarannya dilakukan secara mandiri ya, alias nanti teman-teman melakukan pembelajarannya itu melalui platform digitalnya Mediatama yaitu Mediatama Learning Academy atau Midlea seperti itu teman-teman. Kemudian, nah untuk auditor, kalau teman-teman sudah punya ahli K3 umum yang Kemnaker RI bisa lanjut lagi ke auditor. Dan untuk kelas di bulan November ini kita sudah akan berjalan di hari Senin. Tapi karena peminatnya banyak sekali untuk program diskon 50% ini, sehingga kami membuka kembali untuk program diskon 50% di kelas tanggal 30 November ya. Nah, ini teman-teman bisa mendapatkan harganya dari 4.170.000 cukup menjadi 1.985.000 rupiah saja teman-teman ya. Karena nanti akan mendapatkan tambahan diskon lagi 100.000 dari kode referral. Jadi nanti teman-teman kalau sudah punya ahli K3 umum Kemnaker RI silahkan bisa langsung daftar ke auditor. Karena untuk diskon akhir tahun ini kita berikan 50% diskonnya teman-teman. Kemudian kalau misalkan kita bekerja di manufaktur gitu ya atau industri, bisa juga ikut ahli K3 Muda Lingkungan Kerja. Nanti teman-teman mendapatkan sertifikat Hygiene Industri Muda dari BNSP dan SKP serta lisensinya dari Kemnaker RI. Nanti teman-teman juga bisa melakukan pengukuran terhadap faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi ya. Nah, nanti teman-teman bisa belajar di Media Tama untuk ahli K3 Muda Lingkungan Kerja dan ini dilaksanakan secara blended training di bulan Desember, teman-teman. Kemudian kalau kita bekerja di kelistrikan bisa ikut yang teknisi K3 listrik Kemenakar RI dan ini dilaksanakan secara blended training. Kalau misalkan teman-teman pendidikannya SMK bisa ikut teknisi K3 listrik. Tapi kalau pendidikannya D3 bisa lanjut lagi ikutnya yang ahli K3 listrik. Dan ini kita laksanakan secara tatap muka ya teman-teman. Lalu kalau kita bekerja di sektor konstruksi bisa ikut ahli muda K3 konstruksi dan dilakukan secara online training. Dan ini minimal pendidikannya SMA sudah bisa ikut ya teman-teman. Kita laksanakan nanti di akhir November ini tanggal 29 November. Lalu kalau kita mengawasi perancah, bisa ikut yang supervisor perancah. Kalau misalkan kita yang memasang dan membongkar perancah, ikutnya yang teknisi K3 perancah. Dua-duanya kita laksanakan secara blended training. Artinya teman-teman nanti belajar materinya melalui online, melalui Zoom, dan nanti untuk prakteknya langsung ya, tatap muka bersama instruktur nanti akan menggunakan perancah juga untuk prakteknya. Baik, nah kemudian kalau teman-teman di perusahaannya masuk ke dalam tim tanggap darurat, bisa ikut petugas peran kebakaran kelas D. Kita akan laksanakan di tanggal 2 Desember di kelas terakhir ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa ikut secara blended training untuk yang kelas D, nanti akan memadamkan api menggunakan APAR dan fire blanket. Tapi kalau teman-teman sudah punya yang kelas D, teman-teman lanjut lagi yang ke kelas C nih. Ya, kalau untuk kelas C ini nanti tatap muka. Kemudian untuk teman-teman akan melakukan pemadaman api menggunakan hidran dan juga SCBA, teman-teman. Lalu petugas P3K kita juga ada dan untuk petugas P3K ini dilakukan secara tatap muka dan nanti teman-teman akan melakukan praktek juga pada saat pelatihannya ya, teman-teman secara offline.
Kemudian kalau misalkan kita bekerja menggunakan di atas ketinggian, khususnya untuk teman-teman atau bapak-bapak yang bekerja di ketinggian menggunakan platform peranca bisa ikut yang TKBT tingkat 2. Sedangkan kalau misalkan kita bekerja menggunakan akses tali dan bergelantungan, ikutnya yang TKPK tingkat 1. Nah, ini teman-teman bisa ikut secara blended training dan nanti akan praktek langsung terkait dengan bekerja di ketinggian. Lalu, kalau misalkan kita memiliki forklift di perusahaannya, pastikan kita sudah memiliki CEO-nya ya. Dah di Mediatama juga bisa untuk mengadakan sertifikasi operator forklift dan nanti teman-teman belajar secara blended training, nanti prakteknya di tempat praktek Mediatama untuk menggunakan forklift ya, teman-teman. Kemudian kalau misalkan kita bekerja di sektor rumah sakit bisa ikut K3 Rumah Sakit Kemnaker RI, nah ataupun juga yang BNSP ikut yang paramedis K3 Muda BNSP. Kita akan laksanakan secara full online training di tanggal 6 Desember. Lalu kalau kita bekerja di ruang terbatas bisa ikut yang teknisi K3 ruang terbatas ya. Nah, kalau untuk teknisi K3 ruang terbatas ini juga secara blended training nanti teman-teman bisa langsung praktek juga di tempat prakteknya Mediatama untuk bekerja di ruang terbatas. Kalau misalkan kita ingin bekerja di sektor migas atau saat ini bekerja di sektor migas bisa ikut ya, operasi K3 migas atau operator K3 migas BNSP dengan pendidikannya SMA, tapi kalau teman-teman pendidikannya sudah D3, bisa langsung ambil yang pengawas K3 Migas. Dan ini kita laksanakan secara blended training. Kemudian kalau kita menjadi seorang HSE, penting juga kita memiliki kemampuan atau kompetensi menjadi seorang petugas investigasi insiden. Ya, ketika nanti ada insiden, maka kita bisa menjadi seorang petugas yang bisa menginvestigasi secara baik dan benar ya teman-teman. Dan kita laksanakan secara online training di tanggal 17 Desember. Dan ini adalah ATK yang akan teman-teman dapatkan kalau misalkan teman-teman memilih Mediatama sebagai partner sertifikasi teman-teman semuanya. Kalau misalkan online akan kita kirim melalui ekspedisi. Kalau untuk yang offline atau tatap muka kita akan berikan saat itu juga. Kemudian kalau teman-teman semuanya ketinggalan untuk mengikuti webinar setiap hari Sabtu, tidak perlu khawatir. Teman-teman bisa langsung kunjungi saja platform digitalnya Mediatama Learning Academy. Websitenya adalah milea.app ya. Nanti langsung bisa teman-teman daftar dulu akunnya. Tidak bisa langsung login ya, karena ini belum terintegrasi dengan aplikasi, sehingga teman-teman wajib daftar lagi nih akunnya di milea.app. Nanti teman-teman bisa langsung klik menu kursus, lalu urutkan berdasarkan waktu publish yang terbaru. Nanti teman-teman bisa langsung pelajari webinar-webinar yang ada di Milea ini. Kalau misalkan teman-teman ketinggalan ya, kadang-kadang kan kalau misalkan kita ketinggalan dan materinya menarik, kita pengen tetap dapat sertifikat. Nah, teman-teman bisa ikut di sini ya. Dan juga tidak hanya itu, ada materi-materi menarik lainnya yang teman-teman bisa pelajari. Di sini ada 10 kategori bidang K3 dan nanti teman-teman bisa mendapatkan video, modul, ya bisa mendownload modul dan juga mendapatkan sertifikat tentunya. Lalu kalau kita sedang mencari pekerjaan bisa bisa kunjungi mediatama.co.id. Di menu karir ada lowongan kerja yang update setiap harinya. Teman-teman tinggal langsung masukkan CV-nya saja. Kalau teman-teman belum punya CV, silahkan bisa buat CV secara online melalui aplikasi Mika Pro. Ya, di dalam aplikasi ini ada menu buat CV online. Dan ini gratis, bisa langsung diisi biodatanya dan juga template-nya. Nanti teman-teman langsung download saja di aplikasi Mika Pro ini. Cukup mudah, jadi teman-teman tidak perlu bingung untuk mendesain CV-nya ya. Lalu kalau teman-teman semuanya ingin mendapatkan uang saku ya, uang tambahan, bisa teman-teman jadi pasukan reseller Mediatama. Caranya gimana? Caranya menggunakan sistem referral. Nah, bagaimana cara untuk menggunakan sistem referral ini supaya kita bisa mendapatkan uang tambahan? Nah, silakan bisa simak video berikut ini. Tutorial penggunaan kode referral. Yang pertama, silahkan klik menu akun, lalu klik menu referral, kemudian salin kode referral ke pelatihan yang Anda inginkan. Kemudian pilih pelatihan yang Anda inginkan, lalu klik proses pemesanan, lalu masukkan kode referral Anda.
lalu klik selanjutnya, otomatis akan muncul pada detail pesanan Anda. Selanjutnya, tutorial penarikan saldo referral. Yang pertama, silahkan Anda klik ubah rekening, kemudian lengkapi biodata rekening Anda, lalu klik simpan. Kemudian klik tarik saldo, lalu ajukan penarikan saldo minimal 1,3 juta, dan klik ajukan. Oke, ya baik itu tadi caranya ya teman-teman semuanya. Silakan nanti bisa dimanfaatkan dan kalau teman-teman ingin informasi lebih lanjut mengenai sertifikasi Kemnaker RI ataupun juga BNSP, silahkan hubungi nomor telepon kami ya atau juga bisa WhatsApp tim sales kami. Ada Beni, Risma Soka dan juga Amanda. Pastikan teman-teman juga sudah follow akun sosial media kami untuk mendapatkan info-info update promo terbaru dari Media Tama dan juga follow akun TikTok dan subscribe channel YouTube-nya Kak Cideni. Kemudian kalau teman-teman ada yang ingin kerjasama sebagai sponsor, bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar ataupun juga para instruktur atau para pemateri yang ingin berbagi ilmu seperti Ibu Gusti hari ini, silakan bisa WhatsApp saya. Ini adalah nomor WhatsApp saya. Nanti bisa pengajuan untuk menjadi instruktur di webinar Kolega Media Tama. Oke, baik. Untuk yang bertanya sudah makin banyak, tapi sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, saya akan memberikan eh, absensi terlebih dahulu untuk teman-teman yang masih standby sampai saat ini. Untuk absensi silahkan bisa diisi cukup satu kali saja, teman-teman, dan pastikan berhasil ya atau ada checklistnya ya, ada tulisannya berhasil terkirim. Nah, kalau belum silahkan bisa diulangi lagi sampai teman-teman berhasil mengisi absensi. Oke, baik kita lanjut lagi ke kolom Q&A nih, Bu Gusti. Yang pertama dari Ibu Lia. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan persyaratan menuju proper biru. Berapa lamakah perusahaan harus memiliki baseline atau datanya, Bu? Dan perusahaan harus sudah memiliki data sampai 1 sampai 4 tahun kah sebelumnya? Jadi seperti apa, Bu, untuk proses persyaratannya? Oke, terima kasih Bu Lia untuk pertanyaannya. Jadi baseline data yang digunakan dalam pelaporan proper itu 1 tahun ke belakang. Biasanya diambilnya dari periode Juni ke Juli. Misalnya nih, proper 2024 kita harus punya data Juni 2022 itu sampai dengan ke Juli 2023 yang akan nanti menjadi penilaian proper di 2024 gitu. Tapi kalau perusahaannya baru mengikuti sekarang, biasanya dia lihat historinya selama 3 tahun belakangan dulu nih pencapaian lingkungannya seperti apa. Tapi untuk baseline data yang akan dimasukkan itu 1 tahun ke belakang periodenya dari Juni ke Juli ya, bukan dari Januari ke Desember gitu. Pengalaman saya sih seperti itu Bu Lia. Oke, nah ini lanjut lagi untuk pertanyaan dari Bu Lia. Lalu bagaimana cara perusahaan agar bisa mendaftarkan proper kandidat biru jika kita sudah memiliki data baseline yang sudah lengkap, Bu? Nah, itu yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya juga itu bagaimana kita bisa mendapat menjadi peserta proper itu kan kita biasanya itu ada ini ya apa arahan bukan arahan sih tapi kayak surat dari dinas nih biasa dinas pertama dari dinas dulu yang menetapkan properda dulu biasanya langsung properda dulu yang yang diikutkan di perusahaannya nanti kalau misalkan dari properda sudah ini itu biasanya bisa langsung ke KLHK gitu. Nanti di KLHK lah diputuskan. Jadi dinas itu hanya merangkum perusahaan-perusahaan yang sekiranya tuh bisa ikut proper yang dinilainya dari mana ketaatan dia pelaporannya, terus selama ini ada komplain atau tidak, pernah melanggar atau tidak gitu ya. Biasanya nanti dikumpulkan diverifikasi oleh dinas, nanti dibawa ke KLHK, dirumuskan secara bersama, nanti dibagi mana yang propernya ikut di provinsi, mana yang ikut sebagai self assessment KLHK. Seperti itu prosesnya. Oke, baik. Seperti itu ya Ibu Lia untuk jawabannya. Kita lanjut lagi dari Pak Derajat Ariwibowo. Untuk pengajuan proper provinsi maupun proper daerah, apakah harus ada audit sistem manajemen lingkungan dulu, Bu? Silakan Ibu Gusti. Ya, jadi kalau jadi saya jawab ya pertanyaan selanjutnya itu apakah harus ada sistem manajemen lingkungan dulu? Iya,
Iya, untuk yang biru ya, biru itu minimal dia sudah menerapkan ISO. Jadi ISO sudah menerapkan ISO dan sudah mendapatkan sertifikat ISO 14001 gitu ya. Jadi kalau yang belum walaupun dia sudah menerapkan tapi belum melakukan audit, ya nanti birunya tidak bisa tercapai ya gitu. Kurang maksimal gitu ya. Walaupun semua diterapkan tapi kalau belum ISO agak sulit gitu untuk mencapai birunya. Oke, baik. Lanjut lagi, seperti itu ya Pak Derajat. Lanjut lagi dari Pak Rio Sirait. Apakah proper ada kaitannya dengan kegiatan CSR nih, Bu? Ya, ada. Terima kasih Pak Rio. Jadi saya jawab untuk proper ini apakah ada kaitannya dengan CSR? Saya jawab ada. Tapi untuk proper yang jenjangnya sudah biru, sudah hijau dan sudah emas ya. Tapi untuk sampai biru itu belum mempersyaratkan adanya CSR. Baru sampai ke compliance. Jadi kalau perusahaannya Pak Rio mau masuk ke dalam kandidat hijau atau kandidat emas itu minimal sudah menerapkan CSR dan sudah melakukan evaluasi CSR selama periode proper gitu ya. Oke, baik. Seperti itu ya untuk jawabannya Pak Rio. Lanjut lagi dari Pak Indra Saputra. Bu, boleh dijelaskan terkait dengan teknis pemenuhan proper gambut? Silakan, Ibu. Nah, kalau teknis penerapan proper gambut itu lahan basah ya. Itu biasanya dilihat aja Pak di lampiran 2 Permen LK 1 tahun 2021 biasanya ada industri-industrinya apa aja. Tapi secara teknis, secara umum hampir sama sih air, limbah B3, udara tuh hampir sama semuanya. Cuman bedanya mungkin ada tambahan khususnya mungkin kayak lahan, pemeriksaan lahannya, kondisi lahannya. Mungkin di situ. Tapi saya sendiri pun belum belum incas langsung ya di perusahaan gambut ini, tapi sejauh besar yang saya pelajarin, kalau gambut itu biasanya ada uji permeabilitas tanah dari uji kekuatan tanah atau kelayakan tanah, terus saluran limbah dari tanah gambutnya kemana, proses gambutnya kemana gitu. Itu sih Pak Rio. Coba dibaca lagi aja Pak di lampiran 2 diberi lagi gitu. Karena kalau saya bacakan di sini nanti waktunya habis gitu ya Pak ya. Oke, baik seperti itu ya Pak Indra untuk jawabannya. Lanjut lagi. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya langsung, silahkan bisa klik raise hand. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk teman-teman bisa bertanya langsung dengan Ibu Gusti. Lanjut lagi dari Ibu Wulan Ratri. Untuk pelaporan di Simpel, ketika kita sudah mempunyai pertek emisi dan pertek air limbah, apakah parameter yang dilaporkan mengikuti pertek atau tetap menggunakan permen LH? Lalu, apakah ada persyaratan lain untuk mengikuti parameter pertek? Silakan, Ibu. Nah, jadi kalau misalkan di laporan simpel kan biasa harus mengikuti apa yang tertera di laporan pertek ya. Misalkan ada perubahan nih dari izin sebelumnya itu ditambahkan aja di laporan simpelnya gitu kan. Parameter-parameter jadi mengacunya kepada pertek yang sudah terbit gitu. Walaupun di simpel belum terakomodir nanti tinggal ditambahkan aja parameternya. Gitu. Jadi antara simpel dengan pertek itu harus sinkronisasi pelaporannya. Jadi parameter harus sama, semuanya harus sama, tidak boleh ada yang berbeda gitu ya Pak Arif. Itu terus pertanyaan apa lagi Pak Arif? Aku tadi yang belum terjawab gitu. Untuk persyaratan lain untuk mengikuti dan apakah ada persyaratan lain untuk mengikuti parameter pertek itu sendiri? Oh, persyaratan lainnya nggak ada sih, yang hanya tertuang yang dalam pertek aja gitu. Oke, baik. Seperti itu ya Pak untuk jawabannya. Dan kita lanjut lagi dari Pak Indra kembali. Untuk pendataan limbah B3 yang diidentifikasi, apakah hanya yang dihasilkan oleh operasional perusahaan atau juga dari domestik seperti perumahan, Bu Gusti? Silakan. Ya, jadi untuk yang itu hanya di industri yang dilakukannya aja, kecuali kalau misalnya jasanya apartemen gitu ya, mungkin kan ada dari unit-unit apartemen kan juga di ini ya, tapi kalau misalkan industri yang manufaktur itu hanya di skala pabrik yang di dalam pabriknya aja gitu. Beda kalau di apartemen kan mungkin banyak unit nih, dari unit ini, terus apalagi misalkan apartemen itu kawasannya ada rumah sakit, ada perumahan, misalnya tuh ada apa lagi? Ada hotel. Nah, itu sumber limbahnya tuh semuanya tuh ya, mall gitu. Nah, itu beda. Tapi kalau misalkan hanya
bidang kegiatannya hanya industri ya di industri aja gitu. Tergantung si bisnisnya di mana Pak gitu ya limbahnya. Jadi saya nggak bisa pastikan. Misalkan kalau Bapak bisnisnya apartemen tapi gabung dengan perumahan di satu lahan ya mau nggak mau Pak harus didata juga gitu ya. Eh, Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Indra. Lanjut lagi dari Pak Junaidi terkait beliau sudah proper biru 3 kali, tapi perusahaannya belum punya sistem manajemen lingkungan ISO 14001 yang belum tersertifikasi. Dan program 3R-nya belum begitu berjalan. Apakah bisa pengajuan proper hijau, Bu? Nah, jadi kalau untuk proper hijau ini kita nggak bisa ngajuin sendiri ya Pak. Jadi proper hijau itu hanya perusahaan-perusahaan yang sudah dipilih dari misalnya nih dari KLHK 3 kali biru misalnya sudah 3 kali biru dan ada potensi untuk bisa menjadi hijau dan dia masuk ke kandidat hijau dulu Pak belum bisa untuk sapi hijau masuk ke kandidat dulu hijau nanti baru dia menyesuaikan persyaratan. Tapi kalau Bapak misalkan di perusahaan Bapaknya belum punya sertifikat ISO, 3R-nya belum berjalan, ya saya rasa sih belum bisa ke hijau ya Pak. Harus harus benar-benar kalau hijau itu persyaratannya lebih kompleks, lebih dari sekedar hanya taat, tapi sudah melalui evaluasi ketaatannya. Gitu, Pak. Jadi harus lengkapin persyaratannya dulu ya, Pak, baru bisa ke hijau. Jadi hijau itu saya tekankan tidak bisa kita ujuk-ujuk mengajukan diri sendiri. Beda kalau kita mau proper, biasanya kita bisa tuh ngomong ke dinas, oh ini Bu kalau kita mau ikut proper sudah bisa belum? Misalnya nanti dinas mengarahkan bisa gitu. Tapi kalau misalkan ujuk-ujuk kita mau ikut proper hijau itu kayaknya agak selama saya mengikuti proper belum bisa sih. Karena itu hanya perusahaan-perusahaan yang sudah benar-benar terpilih gitu loh, Pak. Gitu dan sudah mampu untuk hijau gitu. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Junaidi untuk jawabannya. Lanjut lagi dari Ibu Herma. Untuk penilaian proper di daerah atau provinsi, apakah wajib dilakukan sebelum ke Kemen LHK, Bu? Ya, jadi penilaian proper itu jadi bisa dilakukan di proper di provinsi atau di KLHK. Jadi kayak kalau di provinsi itu namanya properda. Ya, seperti yang saya bilang tadi kalau KLHK itu kita self assessment. Jadi self assessment ini kita menilai sendiri berdasarkan checklist yang diserahkan dari KLHK. Beda kalau properda itu kita sudah mengisi checklist yang ditetapkan, tapi dilakukan survei juga oleh dinas. Tapi tidak semua perusahaan disurvei sih. Biasanya perusahaan-perusahaan yang dinilainya nih, oh nih kok nilainya kayaknya agak aneh atau ada yang bermasalah nih, itu baru disurvei. Tapi kalau self assessment itu murni kita mengisi sendiri dan tidak ada survei ke lapangan. Kalau self assessment beda gitu. Jadi apakah yang di Properda diikutkan juga di KLHK? Biasanya kalau udah masuk ke Properda sudah dinilainya oleh provinsi. Bisa jadi tahun depan dia dinilainya oleh KLHK gitu. Jadi gimana kinerja baseline dari tahun sebelumnya aja. Gitu ya. Oke, baik. Seperti itu ya, Bu Hermayanti untuk jawabannya. Lanjut lagi dari Pak Ardi. Untuk limbah B3 di dalam satu proyek, apakah itu perlu pendataan untuk lingkungan setempat atau perusahaan tersendiri, Bu? Ya, Pak Ardi. Jadi sama ya seperti pertanyaannya dari yang sebelumnya ya, apakah di perubahan juga dalam pencatatan? Kayaknya hanya di lokasi proyek aja, Pak. Jadi proper ini diikutkan itu berdasarkan site, bukan global ya. Sama kayak SMK 3 juga sama ya per set ya. Jadi kalau proper ini juga sama. Misalnya nih perusahaannya namanya PT A, TBK PT A tapi punya cabangnya banyak. Tapi yang diproperkan hanya di kantor pusatnya saja ya. Berarti yang lainnya nggak usah diproperkan itu nggak masalah gitu. Jadi hanya di kontraktor kegiatannya aja, Pak, yang limbah B3 dilakukan pencatatannya. Tidak perlu limbah-limbah yang keluar-keluar gitu ya. Kecuali kalau kegiatan kita ada dilakukan, misalnya nih, kegiatan kita lakukan di luar, tapi kita menghasilkan limbah. Nah, itu bisa jadi dicatat juga atau limbahnya dibawa ke dalam pabrik kan bisa jadi. Pencatatannya di internal. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Ardi untuk jawabannya. Lanjut lagi dari Pak Tri Yurdan. Yang pertama, apakah bisa tanpa melakukan pelaporan pencemaran udara, kita masih bisa mendapatkan proper biru? Karena di tempatnya Pak Tri Yurdan ini, sumber emisi pencemaran udara hanya dari genset. Dan genset tersebut hanya
untuk backup jika listrik padam. Kalau menurut peraturan genset tersebut tidak dilakukan pengukuran pun tidak masalah karena masih di bawah persyaratan. Silakan Bu untuk pertanyaan pertama. Ya, ya, jadi ini juga sama ya. Waktu saya mengikuti proper juga, Pak, pertanyaannya juga sama. Apakah genset dilakukan pengukuran? Kalau di perusahaan yang saya kerja itu, ya tetap aja sih dilakukan pengukuran aja. Tapi kalau misalkan tidak wajib dilakukan pengukuran, Bapak kan bisa menyertakan, misalnya Bapak surat keterangan berdasarkan peraturan apa gitu kan ya. Terus eh, pakai surat keterangan aja, biasanya harusnya bisa sih. Itu untuk yang genset ini ya jenis backup, tapi lebih baik dilakukan pengujian aja Pak, karena kan dia menghasilkan emisi gitu ya, walaupun parameternya itu hanya sedikit kok untuk genset kok gitu ya, daripada nanti walaupun hanya sebagai backup tapi kan dia menghasilkan emisi sesaat gitu, beda sama boiler gitu ya. Jadi sebaiknya sih lakukan pengujian aja sih Pak, lebih aman. Oke, nih lanjut ke pertanyaan kedua, sumber pencemaran udara yang harus dilaporkan dari mana saja Bu untuk proper, khususnya untuk pabrik fabrikasi baja. Oke. Nah, untuk yang sumber emisinya itu biasanya dari cerobong, misalkan tanur, pembakaran gitu ya. Terus dari misalkan penggunaan apa lagi? Penggunaan misalkan ada peleburan gitu ya. Nah, itu bisa jadi tuh cerobong-cerobongnya. Pokoknya setiap cerobong yang menghasilkan emisi gitu ya. Misalnya dust collector pun kalau misalkan dia menghasilkan ini juga harus diuji gitu. Jadi pastikan aja Pak di sumber di perusahaan Bapak itu sumber emisinya dari kegiatan apa aja gitu. Beda ya kalau cuma Hexos yang nggak perlu gitu ya. Exhaust gitu nggak perlu. Tapi buat cerobong-cerobong yang langsung tembus ke udara gitu. Yang dibuangnya langsung ke udara gitu Pak. Oke, baik seperti itu ya untuk jawabannya Pak Tri. Lanjut ke pertanyaan dari Raise Hand. Ini sudah ada Pak Timothy. Silahkan Pak Timothy untuk bisa di-unmute dulu. Selamat siang, Pak Arif. Selamat siang, Ibu. Siang Siang Pak. Pak. Bu, saya mau tanya, Bu, untuk pembuangan limbah B3 itu untuk dihancurkan itu, kalau untuk dari pabrik itu seharusnya sehari sekali atau 2 hari sekali atau 3 sekali, Bu, untuk kita supaya mendapatkan proper, Bu. Itu aja, Bu. Oh gitu. Oke, Pak Timothy, sebelumnya Bapak jenis limbahnya yang dihasilkan itu sehari itu banyak nggak Pak? Saya mau tahu dulu nih. Ya, kurang lebih banyak sih, Bu. Nah, kalau misalkan banyak kan Bapak di situ kan ada ketentuan ya Pak, di peraturan kan minimal 90 hari itu Hmm, harus keluar, atau kalau misalkan tempatnya kecil ya mau nggak mau ya harus continue gitu Pak. hmm, Tergantung Pak jenis limbah yang dihasilkan, kan ada kodenya beda-beda tuh Pak. ya, Apa kayak limbah medis nih 2 kali 24 jam itu harus keluar yang jenisnya infeksius misalnya. Terus kalau si limbahnya dihasilkan sedikit bisa 1 tahun. Tergantung hmm, timbulan limbahnya, Pak. Gitu. Kalau misalkan timbulan limbahnya per hari 200 ton, misalnya terus 100 ton per harinya, misal. Ya itu kan berarti harus dikeluarkan setiap hari. Tapi kalau cuma sehari, misalnya cuma 1 kilo, 3 kilo itu bisa jadi 6 bulan. Tergantung dari hmm, sumber limbahnya dia sumber limbah yang mana Pak. Ada yang 6 bulan sekali, ada yang 1 tahun sekali. Gitu. Jadi saya hmm, tidak bisa menjawab. Kalau peserta proper itu melihatnya itu dari dia masa simpannya berapa lama gitu. Kalau oh, misalkan masa simpannya terteranya 90 hari, ya kalau misalkan lebih dari 90 hari ya Bapak nanti propernya bisa jadi merah. Tuh. hmm, Proper itu hanya melihat dari rentang waktu yang disesuaikan aja Pak, oh, ya, sama timbulannya gitu Pak Timothy. Jadi dilihat hmm, lagi Pak timbulannya berapa banyak, terus berdasarkan tertera di perteknya, tertera di rintek, sorry, rincian hmm, teknis TPS-nya harus dibuangnya berapa lama gitu Pak. Masa simpannya berapa lama? Coba dicek lagi Pak Timothy. baik. Terima kasih, Bu, infonya. Iya, sama-sama Pak. Oke, baik. Lanjut lagi dari eh, atas nama Pak Vigi Priyantika Putra. Apakah ada sanksi untuk perusahaan yang belum memenuhi hingga ke proper biru? Seperti apakah bentuk sanksinya kalau ada, Bu? Oke. Jadi Pak Vicky untuk proper ini bersifatnya sukarela ya Pak, tidak wajib ya. Di sukarela tapi ada benefitnya gitu.
Jadi perusahaan itu tidak wajib nih untuk terserah perusahaan mau ikut proper atau enggak ada kewajiban gitu ya. Yang kewajiban itu kan dia menaati peraturan perundang-undangannya. Tapi untuk mengikuti propernya ini bersifatnya sukarela, Pak. Jadi kalau perusahaan Bapak belum siap untuk ikut proper ya tidak perlu gitu ya. Jadi tidak ada sanksi juga buat perusahaan yang tidak mengikuti proper, nggak ada sanksi, tapi ada sanksi bagi perusahaan yang tidak menaati peraturan perundang-undangan seperti misalnya tidak melakukan pengolahan limbah B3, tidak melakukan pencemaran air. Nah, itu ada sanksinya. Tapi kalau untuk peserta proper ini dia bersifatnya sukarela. Kalau misalkan semua wajib, banyak perusahaan Pak nanti kasihan gitu ya perusahaan yang mau ikut proper. Jadi ini bersifatnya sukarela tapi ada benefitnya seperti itu Pak sistemnya gitu ya. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Vicky untuk jawabannya. Kemudian lanjut lagi dari Pak Rashid. Ya, ini terkait perusahaan yang diakuisisi nih. Terkait perusahaan yang dulunya kemudian dibeli dengan perusahaan yang baru nih Bu. Apakah harus diaudit sistem lingkungan sepertinya ya? Apakah tetap berjalan juga dengan yang sudah ada di perusahaan lama? Itu seperti apa Bu? Nah, biasanya kalau sudah diakuisisi ini, case-nya ini, dia harus audit ulang aja, Pak. Audit ulang dengan sistem yang baru, gitu kan. Karena kan sudah beda ini ya. Mungkin ada proses yang berbeda, atau ada pemimpinan yang berbeda, struktur organisasi yang berbeda. Sebaiknya sih diaudit ulang aja. Jadi kan kayak perubahan baru gitu loh, refreshment baru. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Rashid. Oke, selanjutnya Pak Nanang Kuswendi. Silahkan bisa di-unmute terlebih dahulu Pak Nanang. Ya, terima kasih. Selamat siang, Mbak Nur. Ini saya mau menanyakan, Siap, Pak. ya, masalah limbah nih. Kan limbah tuh ada terbagi-bagi ya, ada limbah cair dan ada limbah padat. Iya, Pak. Sekarang gini, di perusahaan kami itu kan uh, ada unit eskavator. Itu kami mungkin kan setiap 1 bulan sekali kami ada servis. Ya, lalu, Pak. Nah, setelah servis itu kan limbahnya itu kan kami kumpulkan. Kalau Mm-mm. kami pengen ngurus izin dari Kementerian Lingkungan Hidup, itu kira-kira sarannya apa aja dan berapa biayanya, Mbak? Oh, ini Ah, masuk. Ya, Pak Nanang. Jadi pengurusan apa jadi Pak nih? Pengurusan Bapak mau ngurus yang limbah, izin limbah. sebagai penyimpanannya atau izin sebagai pengolah limbahnya, Pak? Ah, Penyimpan dengan transportasi kayaknya ya. Atau Penyim atau sampai ke TPA-nya lah itu. Gimana? Sampai ke pembuangan Bapak akhirnya. sebelum Bapak ya TPS-nya sudah ada persetujuan lingkungannya, Pak, atau sudah pernah bikin rintek? Gini, Mbak, kami kan kontraktor. Jadi Mm-mm. biasa limbah kami ini kan kami kumpulkan dan kami kirim ke PT itu dan PT itu sudah ada vendornya karena kan limbahnya kan harus di apa ya dikirim ke Bandung ya kalau nggak salah ya. Seperti itu dia. Kami kan dari Hmm. Sumatera Utara nih, jadi ada beberapa unit kami yang untuk bekerja di perusahaan kan eskavator itu kan setiap bulannya ada servis. Jadi olinya itu kan kan harus kami ganti tuh. Hmm. Dengan oli yang lama itu kan makanya kan harus kami kumpulkan. Kalau kami itu pengennya sih pengen mau apa mau ngurus sendiri gitu tanpa harus ada menggunakan vendor pihak kedua ya atau pihak ketiga seperti itu ya. Oh, nah Hmm. itu Pananang kan kasusnya konstruksi itu berarti Bapak kan Oh harus gitu punya ya. TPS tempat penyimpanan sendiri Pak. Misalkan Bapak set-setnya limbahnya misalkan Bapak kantornya ada di mana. Nah Bapak tentukan aja TPS-nya tuh mau bangunnya di perusahaan yang mana nih. Misalkan Oh. pusat atau mana nanti jadi atau limbahnya itu diserahkan ke user. Misalnya dia kan sebagai limbahnya Bapak kerja di suatu user, limbahnya itu kan berdasarkan di user. Kebanyakan sih kalau kontraktor yang saya pernah ikutin itu dia limbahnya itu nanti diserahkan ke user gitu Pak. Karena kan itu kerjaannya di lahannya user gitu. Tapi kalau misalnya Bapak mau kelola sendiri limbahnya, berarti Bapak limbahnya harus punya TPS sendiri Pak gitu dan kerjasama dengan pihak pengolah yang berizin gitu. Tidak bisa Bapak sendiri, Bapak harus punya izin TPS-nya dulu gitu loh untuk sebagai penyimpan gitu kan. Tuh Pak. Kalau biayanya berapa Mbak kira-kira Mbak? Biayanya Kalau biaya open untuk ngurus harga, izin itu. Ah, gimana ya Pak ya?
saya tidak bisa mematok harga di sini, Pak, karena kan Oh gitu ya. Bapak bisa langsung japri ke saya aja nggak apa-apa. Oh ya, ya lah boleh lah. Nanya, nanya kan. Oke. Iya, Pak, karena Terima bahasan kasih kita Mbak. proper, Pak. Iya ya Ini betul tadi ini ya. tuh bahasan Rintek itu saya pernah ngisi Rintek di webinar Ya. sebelumnya, Pak. Gitu. Oh gitu. Ya, terima Oh, kasih Mbak Nur sebanyak. Iya, sama-sama, Pak. oke, baik. Terima kasih, Pak Nanang. Lanjut lagi untuk berapa dari Pak Sutrisno nih, satu pertanyaan lagi. Berapa tahun sekali diuji emisi untuk sumber dari produksi, Bu? Mengingat corong ini kan kadang kekuatannya berbeda-beda. Silakan, Bu. Ya, jadi pengujian emisi itu kan idealnya per 6 bulan sekali dilakukan pengujian. Tapi itu balik lagi tertuang di dokumen lingkungannya seperti apa. Bapak lihat lagi deh di matriks UKL-UPL-nya itu tertuangnya berapa tahun sekali kah untuk cerobong ini. Bisa jadi ada yang sistemnya 1 tahun sekali, ada yang sistemnya 3 bulan sekali gitu. Jadi minimal idealnya sih per 6 bulan sekali itu cerobong emisi itu diuji gitu, Pak. Idealnya, tapi balik lagi ke dokumen lingkungan yang dimiliki perusahaan. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Sutrisno untuk jawabannya. Baik. Nah, oh ini ada satu lagi nih. Standar emosi, emisi. Oh, apakah ada standar emisi bau, Bu, dari Pak Aditya? Kebauan ini tidak ada standarnya ya Pak ya. Berarti karena kebauan ini tuh masuknya tuh ke kebisingan sih Pak, bukan kebauan sih tadi. Jadi itu kebauan, standar kebauan sih juga belum pernah menemukan Pak. Standar kebauan itu seperti apa gitu yang saya tahu ya kebisingan. Itu kalau kebauan juga kan indera penciuman ya beda-beda Pak standarnya gitu. Saya bilang belum ada standarnya Pak untuk kebauan ini. Tergantung hidung masing-masing berarti ya, Bu ya. Iya, karena ya beda kan indikatornya beda Pak. Kalau kebisingan kan ada nilai, tapi kalau kebauan ini agak bingung ya. Coba tanya ke dinas tempat aja deh Pak itu. Oke, baik. Baik, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan untuk Resen juga boleh. Kalau misalkan sudah tidak ada, eh, kita lanjut untuk closing statement dari Ibu Gusti. Kepada Ibu Gusti, dipersilahkan untuk memberikan closing statementnya. Oke, terima kasih Pak Arif untuk webinar hari ini. Jadi closing statement saya hari ini buat teman-teman semua yang yang sedang ini saat ini sedang menjadi praktisi K3 atau sedang mengurusi proper, tetap semangat, tetap jaga peraturan di lingkungan, terus juga tetap taat terhadap lingkungan. Semoga proper teman-teman semua menjadi biru. Bila ada kesulitan atau mas, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, saling bertanya, dan sedikit eh, sedikit pantun dari saya. Jadi malam-malam terkena batuk, anak senang nonton Teletubbies. Kuliah teman-teman sudah ngantuk, nah saya sudah habis. Terus bertamasya ke penangkaran, anak macan diterkam induknya. Jika ada yang ditanyakan silakan sebelum saya lupa materinya gitu ya. Jadi sedikit itulah. Untuk proper ini sebenarnya gampang-gampang susah untuk penerapannya. Jadi tetap semangat buat teman-teman dan semoga bisa bertemu lagi di acara webinar selanjutnya di topik-topik yang lain gitu. Ya, terima kasih Pak Arif atas siang hari ini waktunya. Akhirnya selesai sebelum jam 3 ya Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Gusti. Terima kasih banyak juga teman-teman semuanya yang sudah hadir di webinar hari ini. Dan seperti yang saya informasikan sebelumnya, untuk teman-teman yang masih hadir ya, yang baik, jangan dulu kemana-mana karena kita juga akan memberikan satu door prize untuk para pemenang. Dan untuk sertifikasinya adalah auditor Senta 3 KKR. Semoga teman-teman masih ada ya di sini yang mendapatkan pemenangnya ya, karena biasanya udah pada keluar. Oke. Kita putarkan teman-teman. Sandra Anggita. Dulu, nah, masih ada rezeki buat teman-teman yang masih stand. Dahlan, Dahlan, ada, ya, putarkan lagi. Agustami, oh, tidak ada. Muhammad Balsuhada, tidak ada.
Mbak Ina, ada? Tidak ada juga. Herman Sudirman. Ah, putar lagi teman-teman. Fatmawati. Nah, tidak ada lagi. Sudah ada 7 orang ya. Ferdinand Tanjung. Wah, ada ya. Baik, selamat pada atas nama Ferdinand Tanjung mendapatkan satu door prize sertifikasi auditor SMK 3 persembahan dari Media Tam Academy. Dan katanya adalah wajib sudah pernah mengikuti ahli K3 UNPR dulu, dan setelah ini saya akan hubungi Ferdinand Tanjung terkait proses. Baik, selamat pada Pak Ferdinand Tanjung, dan terima kasih juga teman-teman semuanya sudah eh, hadir ya di dalam webinar hari ini. Dan jangan lupa teman-teman, Bapak Ibu mengisi absensi, karena kalau misalkan sudah selesai webinarnya, absensi sudah tidak bisa diisi kembali. Dan jangan lupa untuk join ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama untuk mendapatkan info cepat link registrasi webinar setiap hari Sabtu, dan join kembali di Sabtu depan. Kalau tadi Ibu Gusti memberikan pantun, saya juga nggak mau kalah, saya mau masih juga. Putri Titian, temannya Aura Kasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa Oke, kembali. terima kasih. Dadah semua. Mohon pamit.